Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Restuwijaya. Oke saudaraku, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Doa terbaik untuk kalian semua. Oke, akan segera launching konten perdana saya di YouTube saya yang baru. Tentunya masih dalam dunia seputar semangka. Jadi hari ini saudaraku kita akan survei ke lahan kita yang di SP6 Gajah Mati. Nah, jadi saran saya ikutin konten saya karena nanti di situ akan ada konten-konten yang sangat bermanfaat tentunya untuk dunia pertanian. Nah, di situ saya akan menerjemahkan dari awal pengolahan lahan sampai penanaman sampai proses perawatan. Nah, hari ini tanggal 24 saya akan segera luncur ke lokasi kita dan akan buat konten perdana saya yang akan saya launchingkan di YouTube saya. Buat saudara-saudara saya, hari ini akan saya penuhi permintaannya. Nah, kemarin kan banyak yang menganjurkan saya harus buat konten lewat YouTube agar durasinya lebih panjang. Nah, jadi hari ini akan saya turuti, akan saya kabulkan, dan di situ nanti akan saya buatkan konten yang tentunya bermanfaat khusus untuk di bidang pertanian. Nah, pertanian semangka khususnya ya. Jadi buat teman-teman saya semuanya, saudara-saudara semuanya, jangan lewatkan, simak terus. Nah, di sini nanti akan saya buatkan konten yang sangat mantap ya. Oke, itu aja. Salam sehat selalu. Kita akan segera luncur. Yuk, ikut terus. Assalamualaikum. Sampai di lokasi kita hari ini. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai di lokasi kita. Nah, inilah lokasi kita yang di SP6 Gajah Mati. Oke, yuk kita temui petani kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Derwin lagi makan. Makan, Bos. Mas Galang Subroto, apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Ini pada tidur nih petaninya ini. Nah, ini enggak ya? Sugeng Wijaya. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada di lokasi kita yang kita survei. Nah, ini hari ini tepat usia semangka kita umur 3 hari. Nah, pertumbuhannya sangat normal. Nah, di sini yang perlu diperhatikan buat teman-teman, usia semangka kan hanya 60 hari. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk menghasilkan hasil semangka yang maksimal. Jadi waktu 60 hari itu kita bagi karena di situ yang 33 hari waktu proses masa-masa pertumbuhan dan yang 25 hari ke atas ialah proses pembesaran buah. Nah, tapi yang paling penting, yang terutama faktor tanahnya kita lihat dulu dari pH-nya agar bisa menghasilkan tanaman yang bagus dan hasilnya maksimal tentunya. Nah, itu yang paling penting, perlu dicatat dan perlu diterapkan. Jadi tidak mudah bertani itu, Mas. Nah, inilah semangka kita.
pertumbuhannya sangat bagus, sangat normal, rata semuanya. Nah, jadi saran saya buat petani-petani muda, petani yang baru belajar, ikutin terus konten-konten saya. Nah, di sini saya akan membeberkan semuanya, dari mulai pengolahan lahan sampai masa-masa perawatan. Nah, di situ. Jadi disimak baik-baik agar tidak terlewatkan. Nah, ini petani-petani kita lagi proses penanaman yang lahan yang ujung sana. Ini kan sudah selesai. Jadi begini Mas, yang paling penting terutama waktunya. Nah, jangan sampai selip. Dari mulai pemupukannya harus tepat waktu. Itu yang paling penting. Misalkan semangka itu udah usia 5 hari, berarti harus butuh suplaian pupuk. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu sangat-sangat penting karena usia semangka sangat-sangat terbatas. Oke, untuk langkah selanjutnya, mari kita mengecek pH tanah tersebut. Apakah benar-benar tanah ini cocok untuk ditanami semangka? Nah, jadi intinya seperti ini Mas. Kalau mau bertani berhasil, itu nggak boleh asal-asalan. Harus kita nilai, kita lihat tanah yang kita mau tanam itu benar-benar cocok nggak untuk semangka. Oke, yuk, let's go. Nah, oke. Nah, inilah hasil pH tanah kita. 6,7. Nah, artinya tanah ini benar-benar cocok kita tanami semangka. Nah, jadi seperti itu Mas, ya, buat saudara-saudara kita. Kalau memang berhasil pertani semangka, itu tidak boleh asal-asalan. Semua harus ada ilmunya, ya. Jadi kita kembali ke masalah pH tanah Mas, ya. Nah, kalau dengan pH tanah seperti ini Mas, yang pH-nya 6 mencapai 0,7, itu artinya kita tidak perlu menggunakan pupuk terlalu banyak untuk dasarannya. Nah, misalkan untuk dasarannya Mas, untuk pupuk kimianya kita cukup menggunakan 2,5 kintal untuk lahan 1 ha. Nah, dolomitnya 5 kintal saja. Terus yang paling penting Mas, jangan ketinggalan untuk kotoran ayamnya, itu wajib. Nah, itu karena pupuk yang akan bertahan lama untuk masa-masa pertumbuhan. Jadi untuk 1 hektar kita menggunakan pupuk kandang kurang lebih 100 karung untuk dasarannya. Nah, gitu. Agar menghasilkan pertumbuhan yang normal seperti ini. Nah, ini contohnya. Usia 3 hari udah seperti ini. Nah, ini nanti akan melakukan pemupukan kembali setelah usia 5 hari. Kita suplai dengan pupuk sedikit-sedikit. Nah, jadi seperti itu Mas. Jangan sampai asal-asalan. Kalau mau tani semangka itu harus benar-benar diperhitungkan, dilihat dan diteliti, gitu. Agar hasilnya juga maksimal, gitu. Oke, langkah selanjutnya kita ke proses penyemaian. Nah, inilah hasil penyemaian kita. Ini yang akan siap kita pindahkan di lokasi kita yang bawah. Nah, ini. Jadi perlu dipahami buat mas-masnya. Untuk proses penyemaiannya, kita sekarang sudah menciptakan media dengan seperti ini. Ini lebih simpel, lebih hemat dan lebih praktis. Kenapa kok saya bilang lebih hemat, lebih praktis? Karena begini Mas, misalkan lahan ini memang sudah terburu-buru waktunya, jadwalnya harus berangkat, terus semuanya belum tertata seperti selang induk, selang membagi atau sirkulasi air, maka kita harus menggunakan media semai seperti ini. Nah, media seperti ini Mas, ini keuntungannya banyak. Nah, di samping dia daya tumbuhnya lebih cepat, ini proses penanamannya tidak perlu menggunakan air atau diikuti dengan air, cukup ditanam. Nah, satu hal yang paling penting, polybag ini nggak perlu dibuka, dia langsung tancap cep hidup. Nah, seperti itu. Nah, nanti kita langsung lanjut ke lahan yang kita tanam. Oke, untuk langkah selanjutnya kita ke proses penanaman. Ayo sini. Nah, proses penanaman yang baik dan benar Mas, dengan sistem media semai seperti ini Mas, yang paling penting usia semai Mas harus dijaga. Usia semai jangan sampai lewat dari 8 hari. Kenapa kok tidak boleh lewat 8 hari? Dikarenakan kalau lewat dari 8 hari Mas, akarnya akan keluar. Nah, ketika akar ini keluar, maka akan mengganggu daya pertumbuhan. Jadi yang paling bagus dan tepat, usahakan usia semai itu di usia 7 hari, paling mentok 8 hari. Nah, dan cara tanamnya Mas, ini sangat-sangat simpel. Nah,
Walaupun toh selang ini belum terpasang sirkulasi air, ini tidak sama sekali tidak berpengaruh. Ya, karena ini sudah mengandung air dalamnya. Jadi otomatis benih yang kita tanam ini akan bertahan sampai usia 5 hari setelah selesai tanam. Jadi tidak perlu kita menyiram. Nah, caranya seperti ini Mas, tidak perlu dibuang plastiknya. Nah, langsung masukkan aja seperti ini, kita tutup rapat. Nah, seperti ini. Nah, inilah proses penanaman yang baik dan betul dengan media semai seperti ini. Nah, ini. Ini kan udah dipotong langsung, Mas. Jadi otomatis akar akan keluar ke bawah. Nah, gunanya ini, plastik ini, pembalut ini, akar agar tidak keluar ke samping. Dia ke bawah lalu menyebar di seluruh gulutan yang ada di sini. Nah, jadi otomatis hasilnya akan lebih baik dan bagus seperti itu. Pertumbuhannya akan normal dikarenakan pelindungnya ini tidak dibuang. Jadi otomatis penyakit tidak bisa masuk dari samping. Nah, seperti ini Mas ya. Nah, makanya di sini saya menciptakan media semai seperti ini. Ini sudah saya teliti, bahkan hasilnya pun udah terbukti. Jadi buat mas-masnya cukup sampai di sini aja. Proses sampai proses penanaman, untuk selanjutnya nanti kita bikin konten lagi. Oke, itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat buat saudara-saudara kita. Ikutin terus konten-konten saya. Di sini saya akan berbagi dari mulai pengolahan lahan sampai masa-masa perawatan, bahkan sampai menjelang masa panen. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Akbar Restuwijaya. Semangat. Oke, informasi buat sedulur-sedulur, jangan lupa bantu subscribe channel saya Senopati Mugal agar tembus 1000 subscribe. Dan intinya saya semakin giat untuk bikin konten, untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Oke, itu aja.